Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Anton. Untuk video kali ini saya akan bikin konten tentang perbandingan antara kedua kamera ini ya, DJI Action 3 dan juga Vimi Palm 2 Pro. Sebenarnya kamera ini untuk Vimi-nya itu sudah sekitar 1 tahun lebih 3 bulan pemakaian, dan DJI-nya ini 2 bulan pemakaian ya. Nah, kemarin udah saya coba review untuk Vimi-nya dan juga DJI-nya, dan sekarang saatnya saya compare hasil dari kedua kamera ini. Ya, memang kedua kamera ini kalau saya compare itu nggak fair juga sih. Harusnya DJI Action sama GoPro 11, tapi nggak apa-apa lah, saya compare pakai Vimi Palm 2 Pro, kamera pocket terlaris di Indonesia ya. Ini ngalahin DJI Pocket ya larisnya, dan ini memang benar-benar laris, banyak sekali yang beli. Dan di sini sebelum saya mencoba ke tes kedua kamera ini, saya akan berikan beberapa spesifikasi dari kedua kamera ini, bahwa untuk Vimi Palm 2 Pro ini memiliki sensor CMOS 1/2 inch Sony CMOS ya. Kemudian untuk DJI-nya ini memiliki sensor 1/1,7 inch, jadi lebih gede sensornya di DJI ini. Kemudian untuk bukaannya atau aperture-nya ini nggak bisa dirubah-rubah ya. Untuk Vimi-nya aperture-nya itu f2,2, sedangkan DJI-nya itu f2,8. Untuk ISO-nya ini untuk Vimi-nya itu mentok di 3200, sementara DJI-nya ini mentok di 12800. Selanjutnya untuk baterai, nah di sini menarik, DJI-nya ini memiliki baterai sekitar 2600 mAh. Selanjutnya untuk DJI-nya ini memiliki baterai 1770 mAh. Oke. Ini ada plus minusnya masing-masing ya ternyata. Jadi bagi kalian yang penasaran tentang hasil dari kedua kamera ini, oke, kita bumper dulu atau saya intro dulu, dan selanjutnya saya ke bagian pengetesan dari kedua kamera ini menggunakan video 4K 30 fps ya. Oke. Guys, hari ini saya mencoba mengcompare kedua kamera DJI Action 3 dan juga Vimi Palm 2 Pro. Dan di sini saya mencoba untuk mengambil gambar dengan resolusi yang sama, 4K 30 fps untuk DJI Action, 4K 30 fps untuk Vimi Palm 2 Pro. Oke, hasilnya seperti ini guys. Saya menghadap ke matahari. Kemudian kalau dinamik ranknya itu seperti apa ya, saya akan membelakangi matahari dan kameranya menghadap ke matahari seperti ini guys. Kira-kira bagaimana ini hasilnya? Oke. Dan apakah, aduh, ini untuk Vimi-nya kehilangan subjek ya, karena dia mendeteknya untuk face detection. Jadi kalau saya ke sini dia juga ikut ya. Oke. Karena detek sama muka saya. Jadi nah seperti ini. Kalau untuk DJI kan nggak bisa ya. Dia nggak bisa noleh-noleh seperti Vimi. Dan sekarang saya akan coba berjalan untuk kestabilan stabilisasinya tuh seperti apa. Seperti ini ya guys. Oke, saya coba lari guys. Vimi-nya gimana? Oke. Untuk berjalan seperti ini, dan untuk hasil suaranya silahkan nilai sendiri ya. Ini sudah saya atur lebih ke high ya, semua ke volume high. Jadi untuk suaranya seperti apa hasilnya, saya belum bisa menyimpulkan. Kesimpulannya nanti ya kalau sudah di akhir video ini ya guys. Saya coba lari. Oke. Jadi untuk
DJI Action 3 ini stabilisasinya itu Rocksteady Plus ya, bukan yang apa itu namanya, apa ya, Horizon Steady, bukan. Oke, sebenarnya untuk film itu ada Horizon Steady-nya juga ya, hanya sampai ke 45 derajat nih. Ini saya miringkan ya, jadi untuk DJI Action-nya 3 Rocksteady Plus, Vimy-nya saya miringin. Nah, seperti ini. Saya menghadap ke matahari, miring. Langsung miring. Oke, untuk pengetesan yang pertama di sini, untuk video yang pertama saya menyimpulkan bahwa ketajaman gambar itu lebih ke DJI-nya ya. Ternyata lebih tajam ke DJI-nya, kemudian untuk stabilisasinya lebih bagus ke DJI. Selanjutnya untuk dynamic range-nya ini lebih bagus di DJI, dan untuk suara, hasil suara, kualitas suara lebih bagus di DJI Action 3. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk hasil tes dari flat profile ya dari kedua kamera ini, yang mana Vimy menggunakan istilah f-log. Selanjutnya untuk DJI menggunakan istilah Design-Like menggunakan warna 10 bit ya. Di sini untuk hasilnya dari Vimy itu cenderung ke gelap ya warnanya itu, sementara untuk DJI itu cenderung ke hitam putih ya. Memang untuk flat profile dari beberapa kamera itu biasanya berwarna tapi cenderung ke hitam putih, dan di sini menurut saya untuk flat profile-nya itu lebih prefer atau lebih bagus di DJI Osmo Action 3. Selanjutnya untuk hasil tes dari mode HDR, di sini untuk DJI itu menang di ketajaman gambar dan juga kontras gambar yang cukup lumayan bagus ya. Di sini terbukti dengan kulit wajah saya yang kelihatan sangat jelas sekali ya, sudah tua seperti ini. Selanjutnya untuk Vimy-nya itu cenderung agak sedikit buram ya. Kayaknya itu untuk mode HDR dari Vimy-nya itu kayak gimmick doang ya. Jadi untuk HDR itu lebih cenderung bagus di DJI Action 3. Dan sekarang setelah saya coba kestabilan gambar di sini untuk jalan, berlari, dan juga pakai motor, ternyata untuk kontras itu lebih tajam di DJI Osmo Action 3. Selanjutnya untuk saturasi itu juga lebih gamut, warnanya itu lebih enak di DJI Action 3. Selanjutnya untuk stabilisasinya, untuk kedua kamera ini kan yang satu Vimy memakai mekanisme gimbal dan yang satu memakai ACE ya untuk DJI-nya. Nah, ini ternyata stabilnya itu di luar ruangan lebih bagus di DJI Osmo Action 3. Oke, lanjut. Ini saya naik motor ya guys. Oke. Dengan kecepatan 50 km/jam. Stabil mana kira-kira guys? Selanjutnya untuk tes horizon lock ya, ini saya coba di dalam ruangan ya, di tempat garasi saya. Ternyata ini Vimy menang di gambar cenderung lebih tajam, sementara untuk DJI-nya ini agak sedikit buram ya. Tapi untuk kestabilan gambarnya lebih bagus di DJI Osmo Action 3.
Oke, selanjutnya ya guys, di sini untuk kedua kamera dari Vimy dan juga DJI ini saya coba tes di malam hari dengan mode auto dan juga manual exposure. Dan hasilnya ternyata untuk mode auto dengan EV 0,0 atau exposure value 0,0 ini dari Vimy-nya itu lebih terang, tapi untuk kualitas flare dari lensanya itu ngeflare-nya itu keterlaluan banget ya. Noise-nya lebih banyak di DJI. Selanjutnya untuk EV atau exposure value di minus 3,0, Vimy lebih terang dengan shutter speed rendah ya. Maksudnya gini ya, dia Vimy-nya itu kenapa lebih terang? Ya mungkin karena dia menurunkan shutter speed ya, ditandai dengan adanya kendaraan yang lewat itu lebih buram daripada yang punya DJI-nya ya. Meskipun sensornya itu lebih gede di DJI Osmo Action 3 dan Vimy itu menang di bukaan untuk aperture-nya f2,2, jadi untuk bukaan lensanya lebih gede di Vimy daripada di DJI Osmo Action 3. Berikutnya untuk mode manual ya, dengan ISO yang sama, shutter speed yang sama. Di sini saya pakai shutter speed 1/60. Selanjutnya untuk ISO-nya sama-sama menggunakan ISO di 3200. Hasilnya stabilisasi bagus di Vimy itu lebih terang. Kemudian untuk noise-nya lebih banyak di Vimy. Dan untuk DJI-nya itu cenderung ngeblur gambarnya, itu kemungkinan karena EIS-nya ya, Electronic Image Stabilizer-nya ya. Jadi semua action cam, baik itu DJI, GoPro, Akaso, terus Brica dan lain-lain itu kalau memakai EIS Electronic Image Stabilizer itu gambar itu cenderung buram ya kalau di malam hari, karena dia itu EIS-nya itu kan bekerja untuk menstabilkan gambar secara elektronik. Beda dengan Vimy yang menggunakan mekanisme gimbal, dia tidak terganggu gambarnya dari EIS. Jadi dia tidak memakai EIS maksud saya. Jadi untuk Vimy itu tidak terganggu dari mekanisme gimbalnya itu. Oke, selanjutnya untuk manual ISO ya, di sini untuk Vimy menggunakan 3200 kan saya mentokkan. Selanjutnya untuk DJI-nya menggunakan ISO 12800 menggunakan shutter speed yang sama 1/60. Nah, ini ternyata DJI itu lebih terang gambarnya, tapi blur gitu ya. Agak sedikit blur karena EIS di DJI-nya itu menstabilkan gambar ya, tetapi noise-nya itu sama-sama banyak antara DJI dan juga Vimy Palm 2 Pro ya. Jadi memang benar ya, kalau ISO dinaikkan maka untuk noise-nya itu pasti banyak. Itu udah hal yang lumrah di semua kamera gitu ya guys ya. Dan di sini untuk yang terakhir saya akan ambil kesimpulan dari beberapa pengetesan kedua kamera ini, DJI Osmo Action 3 dan juga Vimy Palm 2 Pro. Ternyata ya ada beberapa poin yang sekiranya memenangkan dari uji coba ini ya. Yang pertama, DJI-nya itu untuk fitur dari segala fiturnya ini lebih menang ya. Mungkin kalau kalian yang sudah mengikuti video tentang review saya, tahu kan ya, fitur dari DJI-nya itu mantap banget. Kayak fitur selanjutnya untuk Vimy ini juga ada fiturnya, tapi nggak sebanyak dari DJI Osmo Action 3. Dan ternyata setelah tadi pengetesan yang saya lakukan, di DJI ini menang di kestabilan gambar di luar ruangan, di cahaya yang cukup. Selanjutnya untuk ketajamannya menang di cahaya yang cukup. Selanjutnya Vimy ini menang di malam hari, di mana kestabilan gambarnya itu lebih bagus di malam hari karena tidak menggunakan EIS ya. Jadi gambarnya itu tidak ngeblur buram-buram gitu ya kalau buat jalan. Selanjutnya dia juga menang di baterainya lebih gede, 2600 mAh. Selanjutnya untuk DJI-nya ini hanya 1770 mAh. Dan untuk harga terpaut
2 jutaan lebih. Untuk DJI-nya ini dari gerahannya resmi DJI ini dibanderol sekitar 5.400.000. Selanjutnya untuk Vimy-nya ini dibanderol sekitar 3.350.000. Nah, ini perbedaan harganya cukup signifikan dan juga memberikan fitur yang cukup signifikan juga. Untuk hasilnya juga beda ya. Nah, di sini ini tergantung kalian ya, mau DJI Action 3 atau Vimy Palm 2 Pro, itu tergantung kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian bikin konten yang ekstrim, pilihlah DJI. Kalau cuma buat ngevlog, tidak sampai ekstrim, tidak sampai hujan-hujanan, bisa pilih Vimy Palm 2 Pro, ini sudah lumayan ya. Oke, demikian ya guys ya untuk video kali ini tentang komparasi kedua kamera ini ya guys. Semoga di video kali ini bisa menjadi bermanfaat bagi kalian yang mungkin bingung mau beli Vimy atau DJI Osmo Action 3. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan. Bye!